semua. Selamat datang di SD Negeri 4 Songosari. Terima kasih saya aturkan kepada Bapak dan Ibu guru, yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak Ibu guru sudah berkenan hadir untuk menghadiri acara diseminasi pada modul 1.4 CGP Angkatan 10. Terima kasih saya ucapkan kembali. Langsung saja. Pada pagi hari ini yang akan kita bahas nantinya yaitu tentang disiplin positif. Sebelum kita ke materi selanjutnya, saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri dan para hebat saya selama saya melaksanakan CGP selama 8 bulan ke depan. Yang pertama ada Ibu Mariana SPD. Beliau adalah fasilitator saya yang selalu membimbing saya berada di dunia maya. Beliau berasal dari Kendal sebagai fasilitator. Yang kedua, guru hebat saya juga yaitu Pak Ali Zubaidi SPD. Beliau dari daerah kita sendiri, dari Jepara, tempatnya yaitu di Tahunan. Beliau sekarang sudah menjabat sebagai kepala sekolah di SD Negeri 2 Damarjati. Beliau adalah pembimbing saya di dunia nyata, bukan di dunia maya. Kalau bukan anak tadi menemani saya berada di dunia maya, dan Bapak Ali Zubaidi menemani saya berada di dunia yang nyata. Dan yang terakhir adalah diri saya sendiri, Nailatumillah. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya berharap doa-doa panjenengan semua, semoga saya dapat menjalankan tugas, menjalankan pendidikan ini dengan baik, dengan maksimal, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat nantinya bagi diri saya sendiri, bagi siswa saya, dan untuk rekan-rekan sejawat semuanya. Sebelum masuk ke materi, supaya suasana pada pagi hari ini itu bisa mencair, tidak grogi. Begitu juga dengan saya. Saya minta tolong Bapak Ibu guru untuk berdiri. Kita ice breaking dulu. Ice breaking pada kali ini yang kita tanamkan adalah konsentrasi. Yang kita butuhkan adalah konsentrasi dari Bapak Ibu guru. Saya akan memberi contoh terlebih dahulu. Jika saya mengatakan tangan ke depan, nah seperti ini. Ya. Tangan ke atas, tangan ke samping. Bisa geser sedikit bagi yang bersentuhan. Tangan ke bawah, boleh seperti ini. Seperti Pak Roni ketika olahraga ini. Tapi kita bermainnya dengan konsentrasi. Sekarang yang saya katakan, tangan ke atas, tangan ke bawah, tangan ke depan, tangan ke bawah. Ya, berarti konsentrasi. Tangan ke depan, tangan ke samping. Ya, berarti konsentrasi dia. Ya. Tangan ke atas, ke samping, ke bawah, ke depan. Oke. Sekarang lagi. Sekarang tangannya digoyang-goyang. Kedua tangan digoyang-goyang. Tangan digoyang-goyang, tangan digoyang-goyang, berhenti. Tangan digoyang, berhenti. Tangan digoyang, pegang jidat. Ayo bagi mata konsentrasi. Jidat yang mana, Pak? Nah, kita
berbeda. Kita ulang lagi deh. Ya, tangan ke atas. Tangan digoyang-goyang, tangan digoyang-goyang berhenti. Tangan digoyang-goyang, tangan digoyang-goyang berhenti. Tangan digoyang, tangan digoyang, pegang kaki. Oh ya, ya sudah. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu pemanasan buat kita supaya suasana tidak terlalu tegang gitu. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke materi. Yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah tugas aksi nyata pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Pada pagi hari ini, materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang konsep modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol. Yang kelima keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini yang akan kita bahas nanti dalam waktu beberapa menit ke depan ini. Selanjutnya yaitu tentang pembelajaran paradigma baru. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang diferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini kita sebagai Bapak Ibu guru, kita itu dituntut sebagai guru ya, itu bisa mengembangkan anak-anak, menuntun anak sesuai dengan kodratnya masing-masing, sesuai dengan kebutuhan anak masing-masing, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah perubahan paradigma. Seperti ini Bapak Ibu guru. Ini nanti saya akan bagikan kertas kecil ini kepada Bapak Ibu guru. Di sini saya minta Bapak Ibu guru pasti punya hal yang sangat berharga dalam hidup Bapak Ibu guru. Dan hal berharga itu tidak ada satupun orang yang boleh tahu. Tidak ada satupun orang yang boleh merebutnya dari panjenengan semua. Tidak ada yang boleh. Nah, berarti itu adalah hal yang sangat penting dalam hidup panjenengan sedoyo. Saya minta nanti jenengan bisa menulis satu hal yang sangat berharga dalam diri panjenengan. Nanti bisa dituangkan dalam kertas ini. Kalau ini memang hal yang sangat rahasia bagi Anda semua, berarti jangan dikasih lihat ke temannya ya. Minta tolong untuk dikasih ke teman sebelahnya. Hal yang berharga, sesuatu yang berharga itu banyak sekali ya Bapak Ibu. Contoh, saya mempunyai emas yang sangat besar sekali. Saya tidak mungkin, saya tidak akan mungkin memberikannya itu kepada Pak Hilman, karena saya itu untuk mendapatkan sebongkah emas yang besar itu tadi menggunakan tenaga yang ekstra, menggunakan hasil keringat jerih payahku. Tidak akan saya berikan ke Pak Hilman. Contohnya seperti itu. Silakan bisa ditulis. Hal apa yang paling berharga yang Anda miliki saat ini? Ya. Tidak harus benda, apapun itu. Betul Pak, pokoknya yang paling berharga dalam hidup panjenengan semua.
Enggak apa-apa, nanti itu kok. Aman. Ya. Satu saja, enggak usah banyak-banyak. Satu saja. Ya. Sudah, kalau sudah sekarang dilipat supaya sebelah-sebelahnya jenengan semua itu tidak melihatnya. Dilipat, setelah dilipat genggam erat. Nah, seperti itu. Yang penting dilipat tidak apa-apa. Sudah semua. Sekarang saya minta Bu Erni untuk maju ke depan. Iya, Bu Erni. Jenengan itu genggam apa tuh Bu Erni? Ini adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan saya. Bolehkah dibuka Bu? Boleh dibuka Bu? Itu hal yang sangat berharga di diri jenengan, boleh Bu? Boleh enggak? Boleh enggak? Tidak boleh. Boleh dibuka tapi tidak boleh dilihat. Sama saja dong Bu. Coba Pak Erwin maju Pak. Bujukanku tidak mempan Pak. Coba. Siapa tahu dibujuk sama cowok, sama bapak-bapak terus boleh dibuka. Boleh Pak. Bu Erni boleh dibuka yang jenengan genggam. Ini tidak rahasia kita. Kalau tak tukar dengan uang bagaimana? 1 juta, 2 juta gimana? Sampai kapan kakak saya juga Pak? Ternyata nggak boleh Bu. Tidak boleh. Dibisik lagi kan Bapak? Tidak boleh. Oh enggak boleh. Oh ya sudah. Terima kasih. Makasih tepuk tangan untuk Bu Erni dan Pak Erwin, boleh duduk. Nah, itu tadi dalam genggamannya Bu Erni. Saya bujuk tadi pertama tidak boleh. Padahal saya itu teman dekatnya di sini loh Pak, tidak boleh. Rahasia katanya. Sudah dibujuk Pak Erwin, mau dikasih uang 1 juta itu loh tidak boleh. Nah, karena apa? Yang digenggam Bu Erni itu tadi adalah jati dirinya sendiri. Jati diri itu ada pada diri orang masing-masing. Meskipun ada bujukan-bujukan dari orang sekeliling, dari teman, bahkan dari orang terdekat pun tidak akan boleh dibuka. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah jawaban tanggapan reflektif. Jawabannya bervariasi. Jawabannya bervariasi, ada yang bersedia membuka dan ada yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Berarti yang dilihatkan Bu Erni tadi yang sudah maju, tadi kepalan tangannya tidak boleh dibuka sama sekali. Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa yang memegang kontrol diri kita sendiri adalah diri kita, bukan orang lain. Itu tadi contoh bujukan-bujukan seperti itu. Tidak bisa, karena yang berpegang teguh adalah kembali ke diri kita masing-masing. Ini kalau kita perumpamakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam lingkup pendidikan, kita sebagai bapak ibu guru, saya sendiri sebelum mengikuti CGP, saya kira itu saya sebagai guru itu saya itu
sosok yang utama yang bisa mengendalikan siswa. Ternyata tidak. Yang bisa mengendalikan siswa adalah diri siswa itu sendiri, bukan guru. Ini adalah contoh ilusi. Ilusi itu bayangan kita ya. Bayangan kita. Kita itu menjadi guru yang bagaimana? Kita itu pasti mempunyai ilusi. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kita mempunyai ilusi bahwa kita sebagai guru itu pasti bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini contoh kalau kita sebagai guru, contoh anak-anak mempunyai salah, terus kita panggil, kita kasih masukan gini supaya nanti kamu bisa menjadi anak yang lebih baik, yang seperti ini, itu bukan. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu tidak bisa. Kita tidak bisa. Yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru bisa memaksa dari anak itu supaya manut kepada kita. Itu tidak bisa sebenarnya Bapak Ibu guru. Bahwa yang memegang kontrol adalah dari anak didik itu sendiri, bukan dari Bapak Ibu guru. Bagaimana caranya? Nanti di slide berikutnya ada caranya bagaimana kita bisa membimbing, menuntun anak menjadi anak yang baik. Selanjutnya, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon dari teori kontrol. Ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Stimulus itu rangsangan ya. Yang pertama yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jika kita memiliki pandangan bahwa kita bisa mengubah orang supaya sama dengan kita, itu tidak benar. Yang benar bagaimana? Kita menggunakan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia lebih global lagi. Yang kedua, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kurang tepat ya, bahwa suatu perilaku buruk itu semuanya memiliki tujuan. Seperti diriku sendiri, bahkan maupun Bapak Ibu guru, kita pasti pernah melakukan kesalahan. Murid kita pun juga pernah melakukan kesalahan. Dari kesalahan tersebut pasti ada tujuan. Kita pernah salah, berarti kita nanti akan bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Nah, dari sini kita bisa berpandangan antara stimulus respon dan teori kontrol, bagaimana yang harus kita terapkan nanti kepada diri kita sendiri maupun kepada siswa kita maupun terhadap orang lain. Selanjutnya, apa itu disiplin? Pasti Bapak Ibu guru setiap harinya bergelut dengan disiplin. Sekarang saya minta tolong, tadi masih ada buku not kecil ini tadi ya, minta tolong dibagi lagi. Jenengan tuliskan apa sih pengertian jenengan semua tentang disiplin saat ini. Disiplin yang ada di benak jenengan semua saat ini, disiplin itu apa? Monggo.
disiplin. Sudah? Sampun. Saya mau minta tolong partisipasi dari Ibu Kepala Sekolah. Apa itu arti disiplin? Tidak apa-apa. Duduk, tidak apa-apa. Terima kasih Bu Naila. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau saya simpel saja. Disiplin itu sesuai aturan. Simpel saja. Di mana kita berpijak, di situ bumi dijunjung. Jadi disiplin ini relatif. Disiplinnya di sini dengan disiplin di luar sana beda. Yang pasti disiplin adalah sesuai aturan. Aku bela. Terima kasih untuk Bu Kepala Sekolah kita. Selanjutnya saya bertanya lagi. Bapak-bapak yang tadi belum ya? Pak Agus. Terima kasih. Menurut saya pengertian apa itu disiplin ini menurut saya yang kaitannya nanti kurang tepat atau mungkin tepat ya kita bahas bersama nanti. Disiplin dalam benak saya itu ya mengikuti aturan atau mentaati aturan yang ada di suatu tempat atau di suatu lembaga tertentu. Misalnya kalau di sekolah ya kita maksudnya jam 7 kemudian berseragam. Menurut saya itu berkaitan dengan disiplin. Cukup Bu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Agus. Ya, terima kasih. Berarti yang sudah disampaikan oleh Pak Agus sama Bu Tivi tadi sama yaitu disiplin itu adalah suatu aturan yang harus ditaati. Dijawab nanti saja. Sekarang kita lanjut ke materi. Apa itu disiplin? Ya, apakah makna disiplin itu? Kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu adalah pengertian dari disiplin. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi Bapak Ibu Guru, disiplin itu adalah suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jika selama ini kita menganggap disiplin itu adalah suatu aturan, suatu hal yang harus kita taati, itu ternyata kurang tepat. Karena apa? Disiplin itu sesuatu yang dilakukan seorang pada orang untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Coba kita next slide lagi. Di sini.
dan penghargaan untuk diri kita karena telah melakukannya. Jadi disiplin itu adalah tindakan sesuai hati nurani tanpa suatu paksaan. Kalau saat ini kita masih berpikir bahwa disiplin itu adalah suatu aturan dan suatu tata tertib yang harus kita taati, itu kurang benar kalau di di kurikulum merdeka. Kita lanjutkan lagi. Di sini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan dibangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap warga Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di sini pasti Bapak Ibu sudah tahu dan sudah menerapkan profil pelajar Pancasila di sekolah kita, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul mulia, mandiri, benaran kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu adalah kebajikan universal. Sekarang kita ke eksplorasi konsep pembelajaran 2 tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Sebelum ke sini saya ingin memberikan sedikit tentang apa itu tadi, disiplin. Sebelum saya ikut guru penggerak, yang saya tahu tentang disiplin itu adalah aturan. Ketika saya ditanya oleh fasilitator saya, ditanya oleh guru-guru, ada PP, instruktur, ketika ditanya apa sih itu disiplin, saya juga menjawab disiplin itu aturan yang sudah disepakati bersama di sekolah. Ternyata tidak, disiplin itu bukan aturan, tetapi disiplin itu tadi kembali ke diri anak masing-masing untuk berbuat lebih baik. Contohnya, kita memang punya peraturan di sekolah. Kita setiap hari masuk sekolah jam 7 sudah mulai Asmaul Husna. Berarti anak-anak itu tadi mempunyai kesadaran diri masing-masing bahwa kalau jam 7 berangkat sekolah, berarti diri saya itu harus sampai di sekolah sebelum jam 7. Bukan karena takut karena aturan itu tadi, bukannya takut dengan peraturan yang ada di sekolah itu tapi dia kembali ke dirinya masing-masing bahwa dia itu butuh, bahwa dia itu sekolah. Kalau sekolah itu harus begini, saya harus menjadi yang siswa yang baik, seperti itu. Bukan kembali ke takut karena peraturan itu tadi, bukan. Kita lanjut ke teori motivasi perilaku manusia. Di sini teori motivasi perilaku manusia itu ada 2, yaitu eksternal dan internal. Eksternal itu adalah perilaku yang didasari dari luar, dan internal adalah dari dalam. Di sini ada 2 contoh eksternal dan ada 1 contoh internal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu adalah motivasi eksternal. Contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contohnya seperti ini, tadi yang saya katakan. Anak-anak masuk sekolah itu pukul 7. Dorongan eksternal di peraturan tadi. Di sekolah itu ada aturan, kalau tidak berangkat sekolah jam 7, kalau saya terlambat, saya nanti akan disuruh push up, saya nanti akan disuruh Pak Wali berkeliling lapangan 7 kali. Nanti saya bisa capek, saya nggak mau nek ngono yo, aku yo mangkat sekolah cepet-cepet wae jurunge jam itu ben aku ora kok lali Pak
sekolah pukul 7. Kalau saya jam 7 baru berangkat, berarti saya sampai sekolah jam 7 lebih 5 menit. Kalau jam 7 lebih 5 menit berarti saya terlambat. Kalau terlambat berarti saya kurang baik dong. Bagaimana supaya anak itu mengendalikan dirinya sendiri? Berarti anak tersebut berangkat sebelum pukul jam 7. Begitu bedanya. Itu motivasi internal dari dirinya sendiri, bukan dari luar. Kalau dari luar itu ada embel-embelnya. Karena apa sih aku melakukan ini? Begitu. Contohnya berani memberikan PR kepada siswa. Nanti kalau saya tidak mengerjakan PR, nanti saya diberi Bu Eni disuruh mencatat lagi sampai 10 kali, bahkan sampai 15 kali seperti itu. Nah, itu namanya dorongan eksternal. Kalau dorongan internal, ada PR, itu adalah kebutuhan saya, itu adalah tugas saya yang harus saya selesaikan. Itu adalah dorongan internal. Selanjutnya, ini adalah sosok guru kita, ya, pahlawan kita, Ki Hajar Dewantara. Di sini beliau menjelaskan apa arti merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Merdeka itu bukan artinya kita itu terlepas dari suatu perintah, tetapi kita itu bisa memerintah diri kita sendiri. Itu slogan dari Ki Hajar Dewantara untuk kita. Nah, di sini kita akan masuk tentang dihukum oleh penghargaan. Di sini saya mau tanya, kira-kira menurut Bapak Ibu guru, penghargaan itu penting tidak sih diberikan kepada anak-anak? Saya minta tolong Pak Aryo, penghargaan penting tidak sih diberikan kepada anak-anak? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya itu sangat penting, karena itu akan menumbuhkan motivasi anak untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Itu boleh. Terima kasih. Berarti menurut Pak Aryo, penghargaan itu adalah sangat penting, bisa mendorong siswa lebih giat belajar. Sekarang coba Bu Ani, saya minta tolong Bu, kira-kira penghargaan itu penting tidak sih dikasih kepada anak-anak? Terima kasih untuk Bu Ela. Menurut saya di dalam pembelajaran itu penghargaan untuk anak itu sangat penting, karena itu bisa menumbuhkan minat anak dalam pembelajaran untuk pembelajaran anak nantinya. Terima kasih. Terima kasih. Tadi pendapat dari Bu Ani dan pendapat dari Pak Aryo bahwa penghargaan itu penting diberikan kepada anak-anak sebagai apresiasi untuk semangat belajarnya. Nah, tetapi di sini kita belajar di kurikulum merdeka, ya. Penghargaan itu membelenggu anak. Sebelum saya mengikuti JGP, saya tahunya juga sama seperti jenengan semua. Penghargaan itu penting sekali untuk anak-anak. Karena apa? Dapat mengapresiasi anak-anak itu tadi. Tapi setelah saya mengikuti program guru penggerak ini, penghargaan itu menghukum anak. Kenapa demikian? Coba kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan itu menghukum siswa. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan siswa. Yang keempat, penghargaan itu tidak efektif. Yang selanjutnya adalah penghargaan itu merusak hubungan. Jadi sampai sini seperti ini Bapak Ibu. Penghargaan itu membelenggu anak. Contoh, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya Pak Roni. Pak Roni itu guru olahraga. Ayo anak-anak semangat larinya. Nanti kalau larinya semangat, cepet, nanti
tak lombake. Seperti itu. Nanti yang paling cuwepet nanti tak kasih hadiah permen 5 seperti itu. Dan itu dilakukan Pak Roni setiap saat ketika Pak Roni memberikan pelajaran olahraga kepada anak-anak. Seperti itu terus, tidak permen saja, kadang diselang-seling dikasih Pak Roni pulpen, dikasih apa seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu tidak membuat anak-anak itu baik, tapi membuat anak-anak itu terhukum. Ya, membuat anak-anak itu terhukum. Bagaimana kok bisa terhukum? Ya, karena nanti anak-anak begini, alah, mesti dia ikut tok terus. Bosan aku dikasih permen Pak Roni terus tiap hari. Nah, kata-kata itu tadi membuat anak itu loh mendapatkan pengaruh, melakukan sesuatu itu karena ada imbalannya itu tadi. Coba Pak Roni keesokan harinya tidak membawa apa-apa, apakah anak-anak mau berlari? Tidak mau, seperti itu. Terus contoh lagi, penghargaan perusak hubungan. Contoh Bu Erni di kelas. Yang paling pinter nanti duduknya di depan ya. Yang sebelum maju, ayo yang mau maju. Sing kendel nanti duduknya di depan. Ketika itu anak-anak yang menunjuk di depan terus, yang tidak bisa di belakang, itu bisa merusak hubungan anak-anak. Saya terus yang dengan Bu Erni ya, aku tak ora. Nah, seperti itu. Penghargaan bisa merusak hubungan. Yang selanjutnya adalah penghargaan menurunkan kualitas, ya, menurunkan kualitas anak. Penghargaan mematikan kreativitas anak. Dan yang terakhir adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, mengurangi motivasi dalam diri anak itu sendiri. Jadi kalau boleh-boleh saja sih kita memberikan penghargaan, tapi kita harus melihat situasi dan kondisi bahwa sebenarnya itu Bapak Ibu guru, penghargaan itu tidak baik diberikan kepada anak-anak. Bagaimana caranya? Nanti kita bisa memberikan dengan cara yang lain, tapi tidak melalui penghargaan. Selanjutnya yaitu bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingatkan beberapa hal. Yang pertama itu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang selanjutnya adalah beri pengakuan secara konsisten. Yang terakhir adalah fokus pada proses. Nah, ini adalah contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Nah, di sini ya ada pembuka, ada nilai kebajikan, dan ada situasi. Pembukanya kemarin saya perhatikan yang nilai kebajikannya adalah rasa empati besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini bisa dibaca Bapak Ibu. Kita lanjutkan saja ya. Nah, ini adalah hukuman dan konsekuensi. Di sini saya mau tanya. Hukuman, Bapak Ibu guru pernah tidak melakukan hukuman kepada anak-anak? Sering. Ada yang pernah? Ya, saya pun juga pernah Pak. Saya juga pernah melakukan seperti itu. Ya, tidak hukuman berat-berat sekali sih, hukuman ringan, tapi kan itu termasuk dinamakan hukuman ya. Hukuman itu tidak boleh kita lakukan karena hukuman itu memberikan bekas yang sangat menyakitkan bagi diri siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Pernah tidak sih Bapak Ibu guru waktu kecil, waktu sekolah mendapati pengalaman yang kurang enak yang bisa Anda ingat sampai sekarang? Jenengan pernah digapakke Bapak Ibu guru? Pernah ya? Bu Titi pernah dijiwit dan ingat sampai sekarang. Dijiwit pipinya, coba Bu cerita. Iya. Saya itu dulu waktu kelas 5 pelajaran bahasa Jawa, dulu bahasa daerah. Itu materinya nulis aksara Jawa, dan saat itu yang ngajar saya itu kepala sekolah, khusus bahasa Jawa dan IPA itu yang kepala sekolah. Saat itu saya salah satu aksara saja.
suruh maju lulus salah satu, terus kemudian itu saya dicium pipi saya, mungkin karena bangga saya hanya salah satu atau itu karena hukuman saya juga tidak paham, tapi yang jelas saat itu saya kesakitan secara fisik dan saya malu kepada teman-teman karena saya dicium pipi saya itu karena salah menulis, dan itu saya anggap sebagai hukuman. Terima kasih untuk Bu Sutiti. Itu tadi Bu Titi mempunyai pengalaman yang menurutnya itu suatu hal yang sangat menyakitkan sampai ingat sampai sekarang ya Bu, lama sekali ya. Iya, itu adalah hukuman. Hukuman itu membekas Bapak Ibu. Kalau membekas itu ya sakit sekali di hati, diingat sampai kapanpun. Itu tidak boleh kita lakukan sampai kapanpun. Karena memori anak-anak itu akan menangkap sampai kapanpun. Dan saat ini ya, kita sebagai bapak ibu guru bisa mengganti hukuman itu dengan konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Silakan bisa dilihat, ini adalah contoh-contoh. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Ini berat gak sih? Berat, berarti adalah suatu hukuman. Itu suatu hukuman dan tidak boleh diberikan kepada anak-anak. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket. Ini Pak Roni ini biasanya ini guru olahraga ya. Itu hukuman, tidak boleh ya Pak. Yang selanjutnya murid diminta untuk push up. Ini zaman kita waktu kecil itu ya kayaknya. Ada ya, tapi alhamdulillah enggak. Bapak Ibu guru di sini orang yang hebat-hebat tidak pernah disuruh push up. Itu adalah hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Anak-anak melakukan nyoret-nyoret bukunya temannya. Kita tidak boleh memberikan hukuman yang berat, itu bukan. Tidak boleh, tapi kita memberikan konsekuensi. Apa konsekuensinya? Yaitu mengganti kertas yang sudah dicoret-coret itu tadi. Yang selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja. Ya ada konsekuensinya. Kembalikan tempat itu bersih kembali, seperti itu. Di sini adalah contoh hukuman dan konsekuensi yang nanti kita akan terapkan bersama-sama. Jangan sampai ada hukuman di sekolah kita. Ya, kita lanjut lagi. Sekarang kita ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka ingin menjadi tujuan yang mulia, dan pengalaman mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini adalah ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam adalah restitusi diri, adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh adalah restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan adalah fokus pada solusi yang terakhir, yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti akan saya berikan contoh. Ya, sekarang lanjut ke eksplorasi konsep pembelajaran 3, yaitu tentang keyakinan kelas. Jadi gini Bapak Ibu, tadi saya menjelaskan tentang restitusi. Restitusi itu contohnya seperti ini. Kita di kelas pasti pernah menemui anak-anak yang bermasalah. Contohnya tadi yang mudah saja, ada anak yang terlambat sekolah. Masuknya jam 7, dia jam 7:15, bahkan jam 7:30 baru sampai sekolah. Itu nanti ya bisa kita bimbing melalui segitiga restitusi itu, bagaimana cara kita mengendalikan diri kita dan bagaimana kita cara mengendalikan diri anak-anak supaya anak itu bisa berubah dengan baik tanpa kita menyakiti hati anak itu dengan perkataan kita.
Kita lanjut dulu keyakinan kelas. Ya, ini tadi yang kita bahas yaitu tentang budaya positif, yaitu kita membutuhkan lingkungan positif, membutuhkan keyakinan kelas, dan juga ada peraturan kelas. Yang paling kecil adalah peraturan kelas. Nah, yang selanjutnya ini adalah contoh. Di sini itu pengecoh aslinya Bapak Ibu. Yang mana sih kesepakatan kelas dan mana yang keyakinan kelas? Yang sebelah kiri ini adalah kesepakatan dan yang kanan ini aslinya adalah keyakinan kelas. Di sini adalah pengecoh. Di sini tidak usah saya kecoh saja Bapak Ibu guru, saya berikan langsung saja. Kesepakatan kelas itu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah sekolah, terus aktif dalam pembelajaran, terus tertib. Selanjutnya kami guru dan murid saling menyayangi, itu adalah keyakinan. Kami murid yang semangat belajar, itu adalah keyakinan. Kami murid yang peduli dengan teman-teman, itu adalah keyakinan. Nah, ini adalah peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas, kembali ke tanggung jawab anak-anak tersebut. Yang selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas berarti kita harus menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu adalah aturan. Tapi kalau keyakinan kelas berarti kita harus menghormati orang lain dan berkomitmen, dan seterusnya. Itu nanti bisa Bapak Ibu guru baca dan dipelajari sendiri. Kita lanjut video keyakinan kelas. Di sini sebenarnya saya ingin menampilkan video, tapi sepertinya ada kendala. Saya sudah praktek membuat keyakinan kelas. Tadi. Oh iya, di sini. Ini adalah kemarin gambaran saya melakukan keyakinan kelas dan menjadi sebuah kesepakatan kelas. Gimana kakaknya ini? Kemarin saya praktek ada di kelas 5. Untuk hari ini, Bella akan membuat kesepakatan kelas yang akan anak-anak buat nanti. Apa itu kesepakatan kelas? Tahu nggak? Nggak tahu. Kesepakatan kelas itu hal-hal yang nantinya anak-anak harus bersama, ya, untuk menciptakan suasana kelas menjadi kondusif, menjadi nyaman. Kalau kelasnya anak-anak supaya nyaman saat pembelajaran, berarti anak-anak perlu bersepakat. Anak-anak perlu ide-ide. Aku punya ide yang seperti ini. Pasti ide anak-anak antara satu anak ke anak yang lain pasti berbeda. Aku punya pendapat seperti ini. Aku punya ide seperti ini. Aku pengen kelas yang seperti ini. Nah, anak-anak pasti mempunyai kelas impian. Aku mempunyai kelas impian. Aku pengen kelas impian. Ya, di sini anak-anak itu membuat kesepakatan kelas. Anak-anak mempunyai tujuan supaya mempunyai kelas yang nyaman dan mempunyai kelas impian sesuai yang diharapkan anak-anak. Nah, di sini anak-anak menuliskan pendapat kelas seperti apa yang anak-anak inginkan, dituangkan di kertas dan ditempel sehingga mewujudkan kesepakatan kelas. Apakah
hal yang negatif dan ada hal yang positif yang disampaikan anak-anak. Kemarin yang disepakati anak-anak adalah ada beberapa hal yang negatif yang tidak disepakati anak-anak itu makan dan minum berada di kelas. Itu kemarin ada penolakan dari anak-anak karena kurang pas katanya. Nah, ini membentuk kesepakatan kelas. Ini saya agak seperti ini. Ini tadi kita membuat kesepakatan kelas itu melalui kalimatnya anak-anak. Nanti tugasnya Bapak Ibu guru adalah menyelaraskan kalimat tersebut menjadi kalimat yang lebih baku, yang lebih bagus. Seperti itu tugasnya Bapak Ibu guru, seperti itu. Kalau sudah nanti bisa karena ini kesepakatan kelas, ketua kelas bisa membubuhkan tanda tangannya, yaitu sebagai bukti bahwa kesepakatan kelas ini akan berlaku 1 tahun ke depan. Nah, ini sudah mendapatkan kesepakatan kelas yang ditulis anak-anak. Seperti itu. Nanti boleh Bapak Ibu praktekkan di kelas masing-masing. Selanjutnya yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini kita sebagai manusia itu membutuhkan 5 kebutuhan dasar. Apa itu kebutuhan dasarnya? Nah, ini di sini ada belonging, power, freedom dan fun. Kasih sayang, kesenangan, penguasaan dan kebebasan. Bentar ya, dikat dulu Pak, tolong. Dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka
kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan dari tayangan ini tadi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi, ya Bapak Ibu guru tadi. Nah, ini tadi gambaran dari tayangan yang saya tayangkan tadi, bahwa kita sebagai guru itu harus tahu ada 5 kebutuhan dasar yang harus anak-anak terima, yang harus anak-anak penuhi. Yang kita tahu, akhir-akhir ini kita mempunyai kasus di kelas 6 Wildan. Bapak Ibu guru mungkin sampai Bapak Ibu guru bosan. Bapak Ibu guru sih tidak pernah bosan untuk mengingatkannya. Sampai mungkin anak itu tadi diberikan dorongan, diberikan nasihat, dia itu tidak mau berangkat sekolah, sampai ujian sekolah pun, ujian nasional itu tidak mau berangkat. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan dasar yang tidak didapatkan oleh Wildan. Ya, Wildan tidak mendapatkannya. Mungkin Wildan itu tidak mendapatkan kasih sayang, karena kita lihat Wildan itu adalah salah satu siswa yang gimana ya, tidak diperhatikan oleh orang tuanya karena orang tuanya sudah meninggal dan ayahnya itu merantau dan punya istri lagi, sehingga anak tersebut itu tidak ada yang memberikan kasih sayang. Nah, itu tadi, itu contohnya ya. Berarti sosok Wildan adalah kurang kasih sayang. Nah, ini adalah selanjutnya, yaitu tentang posisi kontrol. Apa itu posisi kontrol? Ini nanti akan saya tayangkan sebentar tentang posisi kontrol. Ya, coba kita perhatikan apa itu 5 posisi dalam kontrol. penerapan disiplin positif restitusi
salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan 5 posisi itu tadi yang wajib kita punya nantinya Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. Mari kita perhatikan dalam menghadapi masalah tersebut. Ini adalah contoh dari posisi hukum. Kita perhatikan apa yang dilakukan guru BK. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Menghukum ini ya, disuruh lari di lapangan. Masih berani jawab? Ini adalah posisi penghukum yang dilakukan guru BK. Keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi kontrol yang kedua, yaitu posisi pembuat merasa bersalah. Ini kita perhatikan nanti Bapak Ibu guru ada di titik mana ya? Naren. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Mode lebih halus ya Bapak Ibu ini. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan Kurang tepat ya Bapak Ibu. Yang kedua masih menyalahkan murid. membuat rasa bersalah. Murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
di posisi seorang teman. Coba kita lihat apa perbedaan dari ke satu, kedua, dan ketiga ini. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan ada Ya, ini itu seolah-olah Bapak Ibu guru itu masih seperti teman lah, seperti santai, ini sebenarnya kurang baik Bapak Ibu. aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini yang keempat yaitu posisi pemantau atau sebagai monitor. Bapak Ibu sebagai pemantau. Coba kita lihat apa perbedaannya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Yang keempat itu ada konsekuensinya Bapak Ibu. Mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi yang kelima, posisi yang paling terbaik. Semoga nanti kita sebagai Bapak Ibu guru bisa menerapkannya kepada siswa-siswa kita. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan.
Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri. Di sini tadi dari 5 posisi kontrol yang sudah saya tayangkan ya, Bapak Ibu. Yang kelima itu adalah posisi yang paling terbaik ya tadi. Kira-kira Bapak Ibu guru itu sekarang masih di posisi yang mana? Di urutan 1, 2, 3, 4, dan 5 itu tadi masih di posisi mana kira-kira? Apakah posisi yang pertama tadi ketika ada yang terlambat, ada yang melakukan kesalahan masih mau marah-marah, berarti masih di posisi 1. Jika kita tadi yang ketiga sudah mulai bagus tadi ya, posisi sebagai teman itu sudah bagus, tapi masih perlu ditingkatkan lagi. Yang keempat tadi itu memantau, yang kelima tadi sebagai manajer. Semoga kita menjadi guru yang bisa menerapkan dari posisi kontrol itu tadi di posisi yang kelima, yaitu kita sudah komplit Bapak Ibu kalau kita sudah menerapkan di posisi yang kelima itu tadi ya. Kita tidak perlu marah-marah, kita tidak perlu nanti bagaimana, tapi dikembalikan kepada diri anak itu sendiri dan mencari solusi yang terbaik supaya anak itu bisa memperbaiki dirinya supaya menjadi anak yang lebih baik lagi. Ya, ini segitiga restitusi. Ada 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Ini seperti tadi Bapak Ibu, seperti Naren itu tadi. Naren itu tadi itu melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu validasi kebutuhan. Apa sih kebutuhannya Naren yang harus dibutuhkan? Yang kedua itu menstabilkan identitas. Pasti Naren melakukan itu tadi ada alasannya. Alasannya apa sih? Tadi kok Naren bisa bangun tidurnya kok sampai siang ya, apa sebabnya? Nanti kita bisa menanyakan keyakinannya. Tadi kata Naren tidak ada yang membangunkan. Kalau tidak ada yang membangunkan, bagaimana supaya Naren bisa bangun? Tadi seperti yang dijelaskan di manajer tadi, bisa alarm, bisa pesan sama kakak, bisa pesan sama orang tua untuk mencari solusi yang terbaik. Ya, ini tadi yang kita bahas dari awal sampai akhir itu dirangkum di sini. Itu tentang disiplin positif yang mulai dari teori kontrol dan yang terakhir tadi sampai restitusi. Dari sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu guru? Sebelum saya akhiri. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, cukup ya. Dari saya cukup. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini tentang budaya positif bisa bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua ya. Ya, ada salam sedikit dari guru-guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, ya, cukup dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.
buat nanti. Apa itu kesepakatan kelas? Tahu nggak? Nggak tahu. Kesepakatan kelas itu hal-hal yang nantinya anak-anak harus setujui bersama, ya, untuk menciptakan suasana kelas menjadi kondusif, menjadi nyaman. Kalau kelasnya anak-anak supaya nyaman saat pembelajaran, berarti anak-anak perlu kesepakatan. Anak-anak perlu ide-ide. Aku punya ide yang seperti ini. Pasti idenya anak-anak antara satu anak ke anak yang lain pasti berbeda. Aku punya pendapat seperti ini. Aku punya ide seperti ini. Aku pengen kelas yang seperti ini. Nah, anak-anak pasti mempunyai kelas impian. Aku mempunyai kelas impian. Aku kepengen kelasku itu nanti seperti ini. Kelas yang bagus, yang nyaman dan bagaimana. Nah, dengan itu anak-anak perlu kesepakatan. Udah paham? Sudah. Sekarang Bu Ella mempunyai kertas. Kertas ini nanti fungsinya anak-anak mempunyai ide atau pendapatnya anak-anak nanti dituangkan di kertas ini. Ditulis. Anak-anak punya ide apa nanti ditulis. Paham? Satu saja, ya. Nah, boleh dibagi Kak? Satu-satu, dicontoh satu-satu. Boleh dibagi ke belakang. Ambil pensilmu atau pulpen. Tuangkan ide anak-anak. Tuangkan ide kalian. Kelas seperti apa yang kalian inginkan nanti? Kelas impian yang bagaimana yang anak-anak inginkan nanti? Ya, boleh ditulis sekarang. Ya, ditulis. Tidak usah dikasih nama ya. Tidak usah dikasih nama, tidak apa-apa. Nanti kalau dikasih nama nanti kalian malu kalau dibacakan. Tidak usah dikasih nama, tidak apa-apa.
Begitu ya. Setuju? Setuju. Oke. Tolong menolong, berpakaian rapi. Yang selanjutnya, minum dan makan di kelas. Yo. Minum dan makan di kelas. Setuju tidak? Tidak. Tidak. Apakah ada yang setuju di kelas mau makan dan mau minum? Tidak. Tidak setuju? Tidak setuju. Kalau tidak setuju berarti Bu Ella singkirkan dulu ya. Ini tidak setuju, tidak disetujui. Tak taruh sini. Ya. Sekarang menjaga kebersihan. Setuju. Oke. Taruh sini. Tolong menolong tadi sama ya. Saya kelompokkan di sini bareng koncone. Nah. Lanjut. Mendengarkan penjelasan guru. Jika Bu Guru menjelaskan materi pelajaran didengarkan atau enggak usah? Dengarkan. Berarti setuju enggak? Setuju. Ah, pintar ini temanmu. Perhatian sama Bu Guru ini. Lagi. Apa ini? Oh, santun dalam bertutur kata. Setuju nggak? Setuju. Berarti kalau berbicara dengan temannya itu dengan kata-kata yang santun, yang sopan. Setuju nggak? Setuju. Berarti di kelas ini tidak boleh ada yang berkata kasar maupun berkata yang tidak baik. Yang tidak baik. Setuju ya? Oke, setuju. Tak taruh sini. Lagi, menjaga ketertiban. Setuju. Setuju. Menjaga ketertiban ini berarti sama dengan menjaga kebersihan. Ini temannya ini.
yang anak-anak utarakan ya, yang anak-anak tulis di ide-ide kalian. Sudah Bu Ella rangkum di sini. Nah, kira-kira sudah cukup belum? Sudah? Sudah. Ini adalah kesepakatan kelas kalian. Jika di kelas ini ada yang melanggar dari kesepakatan kelas kalian, apa yang akan kalian lakukan? Apa? Itu namanya konsekuensi. Kalau anak-anak melanggar, ya, melanggar kesepakatan kelas yang sudah disepakati, maka anak-anak mendapatkan konsekuensi. Bukan hukuman ya, bukan hukuman, tapi konsekuensi. Konsekuensinya apa? Apa yuk? Disuruh apa? Mungut sampah. Mungut sampah. Mungut sampah katanya. Mungut sampah. Didenda? Ya. Didenda ya? Didenda. Nah, makanya jangan dilanggar, nanti kamu kena konsekuensi. Apalagi konsekuensinya? Mungut sampah, denda, membaca surat sendiri, kan terlambat. Tadi kalau ada anak-anak yang terlambat, ada yang apa tadi? Pokoknya melanggar semuanya. Ayo, Pak, kira-kira disuruh menulis apa? Doa-doa atau bisa membaca Asmaul Husna atau dan lain, ya? Bisa, nanti bisa disepakati bersama, itu yang konsekuensi. Nah, sekarang menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, dan menjaga keamanan itu sama. Bisa kita pindah kata-kata ini menjadi kata yang lebih bagus, menjadi kata yang runtut yang bagus. Apa? Ini Bu Guru jadikan satu ya. Menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan sekolah. Setuju ya? Bu Guru jadikan satu ya. Nah, nanti tak jadikan satu di sini. Menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kelas ya. Nah, yang kedua, tolong menolong ditambah kata-kata enggak biar menjadi kata yang lebih bagus lagi. Kata-kata yang efektif. Saling tolong menolong ya. Saling tolong menolong. Yang ketiga, berpakaian rapi. Selanjutnya, mendengarkan penjelasan guru. Apa lagi?
gue hari ini?